Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah lembah yang sering diselimuti kabut tebal. Desa ini, yang dikenal dengan nama Lembah Seribu Bintang, memiliki cerita yang belum pernah terdengar oleh dunia luar. Konon, di desa itu, langit tidak hanya dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar terang, tetapi juga oleh keajaiban-keajaiban yang memikat hati siapapun yang berkunjung. Namun, selama berabad-abad, langit ini mulai terlupakan oleh manusia, dan dengan itu, bintang-bintang pun seolah menghilang dari pandangan. Desa Lembah Seribu Bintang dahulu merupakan tempat yang penuh dengan kedamaian dan kehidupan yang harmonis. Penduduknya hidup sejahtera, bekerja sebagai petani dan pengrajin, namun yang paling menonjol dari kehidupan mereka adalah hubungan yang erat dengan alam dan langit. Mereka percaya bahwa langit adalah cermin jiwa mereka, dan bintang-bintang yang tersebar di sana adalah petunjuk dan penjaga bagi setiap langkah yang mereka ambil. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama menyinari lembah, seorang pemuda bernama Alif duduk di bawah pohon besar yang ada di tengah desa. Alif adalah sosok yang cerdas, namun ia merasa terasing dari kehidupan di desanya. Sejak kecil, Alif sudah merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia merasa seolah ada hubungan yang tak terlihat antara dirinya dan langit yang luas. Namun, meskipun ia sering merenung di bawah langit malam, ia tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan hatinya. Suatu malam, ketika Alif sedang merenung, seorang kakek tua datang mendekatinya. Kakek ini dikenal oleh penduduk desa sebagai kakek langit, karena ia selalu bercerita tentang langit, bintang-bintang, dan segala keajaiban yang ada di atas sana. Alif, kata kakek langit dengan suara pelan, kamu tampaknya merindukan sesuatu yang lebih dari apa yang ada di sekitarmu, bukan? Alif menatap kakek itu, bingung. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa aku sentuh atau lihat. Seperti ada ikatan yang kuat antara aku dan langit, namun aku tidak tahu apa itu. Kakek langit tersenyum bijak. Bintang-bintang di langit, mereka bukan hanya cahaya yang kita lihat setiap malam. Mereka adalah cerita-cerita kuno, tentang perjalanan manusia, tentang kehidupan yang penuh dengan harapan dan perjuangan. Namun, seiring waktu, kita mulai melupakan mereka. Kita sibuk dengan dunia yang ada di depan mata, dan langit pun perlahan terlupakan. Alif mendengarkan dengan saksama, namun ia tidak sepenuhnya mengerti. Kakek langit melanjutkan ceritanya. Ada sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun di desa ini. Konon, dahulu kala, setiap kali seseorang merasa kehilangan arah, mereka bisa melihat bintang-bintang yang akan menunjukkan jalan. Namun, suatu ketika, manusia mulai meragukan keajaiban langit, dan bintang-bintang pun mulai meredup, seolah-olah mereka kecewa. Alif terkejut. Jadi, bintang-bintang itu pernah ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Kakek langit mengangguk pelan. Mereka ada, namun pandangan manusia telah berubah. Bintang-bintang tidak lagi bersinar terang karena kita tidak lagi mencari mereka. Langit ini menunggu kita untuk kembali mencarinya, agar cahaya itu bisa kembali bersinar. Malam itu, Alif merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sebuah panggilan yang datang dari langit. Panggilan yang mengundangnya untuk mencari tahu lebih jauh. Alif tahu bahwa perjalanan panjang menanti dirinya. Perjalanan yang bukan hanya akan membawanya mengungkapkan misteri langit, tetapi juga untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, Alif memutuskan untuk mengikuti petunjuk kakek langit. Ia pergi ke hutan terdekat, tempat yang sering ia kunjungi saat masih kecil. Hutan itu, yang dulu penuh dengan kehidupan, kini terasa sunyi dan sepi. Namun, Alif merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suasana di sekelilingnya seolah mengundangnya untuk mendalami lebih dalam. Di tengah hutan, Alif menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Ia ingat, dulu ketika ia masih kecil, ia sering mendengar cerita tentang gua ini. Konon, gua ini adalah tempat di mana manusia bisa berhubungan langsung dengan langit. Namun,
Setelah bertahun-tahun, gua itu telah terlupakan, dan tidak ada lagi yang berani mengunjunginya. Tanpa ragu, Alif memasuki gua itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah lukisan kuno yang terukir di dinding batu. Lukisan itu menggambarkan langit yang penuh dengan bintang-bintang, dan di tengahnya, ada gambar seorang manusia yang berdiri dengan tangan terangkat, seolah-olah berusaha meraih bintang-bintang tersebut. Alif terpesona oleh lukisan itu. Ia merasa seolah-olah lukisan itu berbicara kepadanya, memberinya pesan yang dalam. Tanpa sadar, ia menyentuh dinding batu itu, dan seketika, ia merasakan sebuah getaran yang lembut namun kuat. Tiba-tiba, di atasnya, sebuah cahaya terang muncul. Cahaya itu datang dari luar gua, menyinari Alif dan lukisan yang ada di dinding. Seolah-olah, bintang-bintang itu kembali hidup, dan mereka mengajak Alif untuk ikut serta dalam perjalanan mereka. "Jangan takut, Alif." Terdengar suara lembut yang datang entah dari mana. "Langit ini selalu ada untukmu. Selama kamu tetap mencari, bintang-bintang akan menuntunmu." Alif merasa hatinya dipenuhi dengan semangat baru. Dia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan yang tidak hanya akan membawanya ke langit yang penuh dengan bintang, tetapi juga membuka tabir misteri tentang kehidupan itu sendiri. Dengan tekad yang bulat, Alif keluar dari gua itu, siap untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu, langit tidak hanya ada di atas sana. Langit ada di dalam dirinya, dan hanya dengan memahami dirinya sendiri, ia bisa kembali menemukan bintang-bintang yang hilang. Setelah keluar dari gua, Alif merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan halus dari langit, seolah mengajaknya untuk melangkah lebih jauh. Tanpa ragu, Alif menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Meskipun cahayanya tidak sebanyak dahulu kala, tapi ia merasakan, meskipun redup, ada suatu kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan Alif kini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi lebih kepada perjalanan jiwa. Kakek langit telah menumbuhkan rasa ingin tahu yang mendalam dalam dirinya. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan tentang langit dan bintang, tetapi juga tentang dirinya sendiri, dan mungkin juga tentang desa yang ia tinggalkan begitu saja selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan menuju puncak gunung yang tinggi, Alif teringat akan kenangan masa kecilnya. Ia ingat bagaimana dulu ia selalu duduk di halaman rumahnya, memandangi langit yang penuh dengan bintang, dan mendengarkan cerita-cerita tentang konstelasi yang dibagikan oleh orang-orang tua di desanya. Setiap bintang memiliki cerita dan makna tersendiri, dan langit adalah tempat yang penuh misteri, tempat di mana segala hal yang tak terjelaskan bisa ditemukan. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia sekitar mulai berubah. Kehidupan yang semakin sibuk membuat orang-orang melupakan kisah-kisah itu, dan bintang-bintang pun mulai memudar. Namun, dalam perjalanan ini, Alif merasa ada sebuah janji yang belum ditepati. Ia merasa dipanggil untuk mengembalikan hubungan manusia dengan langit, untuk membangkitkan kembali cahaya yang pernah ada. Ia percaya, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang berkaitan dengan bintang-bintang itu, dan hanya dengan menemukan kembali cahaya itu, ia bisa memahami tujuan hidupnya yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, Alif bertemu dengan seorang wanita muda bernama Laila. Laila adalah seorang pendaki yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk desa, seorang yang selalu mencari jawaban di tempat-tempat yang jauh dan tersembunyi. Laila merasa ada koneksi yang kuat antara dirinya dan Alif, meskipun mereka baru bertemu. Seolah-olah mereka berbagi pencarian yang sama, meskipun masing-masing dari mereka belum tahu sepenuhnya apa yang sedang mereka cari. "Alif," kata Laila suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah perjalanan mereka. "Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan bintang-bintang di langit. Ini juga tentang menemukan cahaya yang ada dalam diri kita." Alif memandang Laila dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksudmu? Bukankah kita sedang mencari bintang-bintang yang hilang?" Laila tersenyum bijak. Bintang-bintang di langit memang penting, tapi lebih penting lagi untuk memahami bahwa cahaya itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu belajar untuk menemukannya,
untuk membiarkannya bersinar. Alif terdiam, mencoba mencerna kata-kata Laila. Namun, ia merasa ada sesuatu yang sangat benar dalam apa yang dikatakan oleh wanita itu. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal mencari sesuatu yang ada di luar dirinya. Ini adalah perjalanan untuk menemukan bagian-bagian dari dirinya yang sudah lama ia lupakan, atau bahkan abaikan. Hari demi hari, perjalanan mereka semakin mendalam. Mereka melewati lembah-lembah yang diselimuti kabut tebal, melintasi hutan-hutan yang sepi, dan mendaki gunung-gunung yang tinggi. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang lebih besar. Namun, semakin lama perjalanan itu berlangsung, semakin jelas bahwa tujuan mereka bukan hanya sekadar mencapai puncak gunung atau menemukan tempat yang diharapkan. Sebaliknya, perjalanan ini membawa mereka lebih dekat dengan kedalaman hati mereka sendiri, dengan pemahaman bahwa setiap perjalanan adalah proses untuk menyembuhkan dan menemukan kembali apa yang telah hilang. Suatu malam, setelah berhari-hari melewati perjalanan yang penuh tantangan, mereka sampai di sebuah lembah yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah danau kecil yang permukaannya begitu tenang, memantulkan cahaya bintang-bintang yang mulai bersinar lebih terang. Alif dan Laila duduk di tepi danau itu, memandangi langit yang semakin indah. "Ini luar biasa," kata Alif. Matanya terpejam sejenak untuk menikmati keheningan malam. "Aku tidak pernah melihat bintang-bintang sebegini indahnya." Laila mengangguk, lalu berkata dengan suara lembut, "Ini adalah saat di mana langit membuka dirinya untuk kita. Ketika kita tidak lagi berusaha untuk mengejar bintang-bintang, mereka akan datang dengan sendirinya, menyinari jalan kita." Alif terdiam, merenung. "Aku rasa aku mulai mengerti. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu untuk terjadi. Bintang-bintang itu bukan sesuatu yang bisa kita ambil, tapi sesuatu yang harus kita biarkan bersinar di dalam hati kita." Laila tersenyum. "Benar, cahaya yang kita cari ada dalam diri kita sendiri. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak dan melihat ke dalam untuk menemukannya." Alif merasa seolah-olah sebuah tirai tebal terangkat dalam dirinya. Semua kebingungannya, semua pencariannya selama ini, mulai menemukan titik terang. Ia menyadari bahwa bintang-bintang yang selama ini ia cari, sebenarnya telah ada di dalam dirinya. Cahaya yang tak terlihat, namun sangat nyata. Dengan perasaan baru yang mengalir dalam dirinya, Alif menatap bintang-bintang di langit dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan mereka belum selesai, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini, kadang kita harus berhenti sejenak untuk melihat langit, agar bisa kembali menemukan arah dan tujuan kita. Di tengah malam yang sunyi itu, mereka berdua duduk dalam keheningan, membiarkan cahaya bintang-bintang menyinari mereka. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, bintang-bintang itu akan selalu ada untuk mereka, sebagai penuntun, sebagai pengingat bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Perjalanan Alif dan Laila berlanjut dengan kedamaian yang mengisi hati mereka. Mereka sudah melewati rintangan berat, namun kini segala yang ada di sekitar mereka terasa lebih bermakna. Cahaya bintang-bintang yang mereka lihat di malam hari bukan hanya sekadar cahaya yang datang dari langit. Lebih dari itu, bintang-bintang itu kini menjadi bagian dari hati mereka, seperti api kecil yang menyala di dalam diri, memberi petunjuk dan harapan. Mereka semakin sadar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar pencarian luar, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam. Malam yang panjang dan dingin menjadi teman setia mereka dalam perjalanan ini, namun kedamaian yang mereka temukan bersama langit dan bintang-bintang membawa rasa hangat di dalam hati. Mereka telah mempelajari banyak hal, bahwa dalam diri mereka ada cahaya yang harus dibagikan, dan langit hanyalah cerminan dari cahaya itu. Namun, meskipun perjalanan ini telah mengajari mereka banyak hal, Alif dan Laila masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Ada sebuah pertanyaan yang selalu terngiang di benak mereka, yang mengarah pada tujuan yang lebih besar. Mereka tidak hanya ingin menemukan jawaban untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk desa mereka yang telah lama kehilangan kedamaian dan koneksi dengan alam semesta. Suatu pagi, setelah berhari-hari berkelana,
mereka tiba di puncak gunung yang selama ini mereka tuju. Dari puncak itu, mereka bisa melihat seluruh desa Lembah Seribu Bintang di bawah sana, terbentang dengan hamparan sawah yang hijau dan rumah-rumah kecil yang tersebar. Desa itu tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang sepi di sana. Langit yang dulunya cerah dan penuh dengan bintang-bintang kini hampir tak terlihat. Alif merasakan sesuatu yang mendalam dalam hatinya. Ini adalah tempat yang ia cari. Desa yang dulu penuh dengan cerita-cerita bintang kini hampir kehilangan keajaibannya. Bintang-bintang yang dulu memandu langkah-langkah manusia kini menjadi kenangan yang semakin memudar. Namun, meskipun demikian, Alif merasakan cahaya yang sama yang ia temukan dalam perjalanannya, ada di dalam desa ini. Cahaya itu hanya tertutup oleh kabut ketidaktahuan dan kebisuan yang menguasai mereka. "Laila," kata Alif. Suaranya penuh keyakinan. "Ini tempat yang aku cari. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Laila menatap Alif dengan penuh perhatian. "Apa yang kau maksud, Alif?" "Desa ini, mereka butuh bintang-bintang kembali. Bukan hanya untuk malam, tetapi untuk kehidupan mereka. Mereka perlu mengingat kembali bahwa langit adalah tempat untuk mereka mencari kedamaian, bahwa bintang-bintang bukan hanya cahaya di langit, tapi juga cahaya dalam hati mereka." Laila mengangguk pelan. "Aku mengerti. Mereka perlu menyadari bahwa kita semua memiliki bintang-bintang dalam diri kita yang bisa menerangi jalan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk dunia ini." Dengan semangat yang baru, Alif dan Laila memutuskan untuk kembali ke desa. Mereka tahu bahwa desa itu harus diingatkan akan hal yang lebih besar daripada kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Mereka akan mengingatkan penduduk desa bahwa langit dan bintang-bintang bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi bagian dari kehidupan mereka yang harus terus dijaga dan dihormati. Sesampainya di desa, Alif mulai berbicara dengan orang-orang tua yang masih mengingat legenda tentang langit dan bintang-bintang. Ia menceritakan pengalamannya selama perjalanan, bagaimana langit dan bintang-bintang itu bukan hanya sebagai objek untuk dipandang, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Ia berbicara tentang bagaimana kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri, agar kita bisa menemukan cahaya yang akan menuntun kita menuju tujuan hidup yang lebih besar. Namun, tidak semua orang menyambut pesan Alif dengan antusias. Beberapa orang merasa bahwa kehidupan mereka sudah cukup, dan bahwa cerita-cerita lama tentang langit dan bintang hanyalah dongeng yang tak perlu diingat kembali. Mereka sibuk dengan rutinitas mereka, dan bintang-bintang yang dulu begitu penting kini hanya menjadi kenangan yang terlupakan. Namun, ada satu orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian, kakek langit, yang sudah lama mengamati perjalanan Alif dan Laila. Kakek itu berkata dengan bijak, "Alif, Laila, bintang-bintang memang telah lama memudar dari langit desa ini. Namun, seperti yang kalian temukan dalam perjalanan kalian, bintang-bintang itu tidak hilang. Mereka hanya menunggu untuk ditemukan kembali." Dengan semangat yang tidak pernah padam, Alif dan Laila mulai mengorganisir pertemuan di desa. Mereka mengajak penduduk desa untuk berkumpul di malam hari, di tempat yang dulu digunakan untuk menceritakan kisah-kisah tentang bintang-bintang. Mereka mengajak mereka untuk kembali memandang langit, untuk kembali mendengarkan cerita-cerita lama tentang bintang-bintang yang menerangi jalan hidup manusia. Malam pertama pertemuan itu, langit yang gelap mulai terlihat lebih cerah. Bintang-bintang yang selama ini tersembunyi mulai muncul perlahan, seolah merespon panggilan mereka. Satu persatu, penduduk desa mulai melihat langit dengan cara yang berbeda. Mereka mulai merasa kembali terhubung dengan alam, dengan keajaiban yang lebih besar dari sekadar rutinitas mereka sehari-hari. Pada saat itulah, Alif merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya menemukan bintang-bintang di langit, tetapi ia juga menemukan cahaya yang ada dalam dirinya sendiri, yang selama ini ia cari. Bintang-bintang itu kini bukan hanya di langit, tetapi ada dalam setiap tindakan kecil yang ia lakukan untuk membawa kedamaian dan harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Seiring waktu, desa Lembah Seribu Bintang kembali hidup. Bintang-bintang yang dahulu memudar kini bersinar terang, tidak hanya sebagai objek yang indah untuk dipandang, tetapi sebagai simbol harapan, perjalanan, dan pencarian makna hidup.
Desa ini kini tahu bahwa setiap bintang di langit bukan hanya sekadar cahaya, tetapi juga pengingat bahwa kita semua memiliki cahaya di dalam diri kita yang dapat menerangi dunia di sekitar kita. Alif dan Laila, meskipun perjalanan mereka telah membawa mereka jauh dari desa, kini merasa bahwa tujuan mereka sudah tercapai. Mereka telah membantu mengembalikan kedamaian dan kedekatan antara manusia dan langit, antara bumi dan bintang-bintang. Di suatu malam yang tenang, Alif berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang sejati. Langit ini bukan hanya tempat untuk kita melihat bintang-bintang, pikirnya, tetapi tempat untuk kita menemukan diri kita sendiri, tempat untuk kita menemukan cahaya yang ada dalam hati kita. Bintang-bintang yang bersinar di langit malam itu bukan hanya cahaya yang datang dari luar, tetapi juga cahaya yang datang dari dalam dirinya. Sebuah cahaya yang tidak pernah padam, yang akan terus menerangi jalan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Akhir dari cerita, rindu langit dengan bintang-bintang. Ini menandakan sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan rasa rindu, pencarian, dan penemuan diri. Langit dan bintang-bintang adalah simbol dari cahaya yang ada dalam diri kita semua, yang menuntun kita untuk selalu mencari makna dalam hidup. Melalui perjalanan Alif dan Laila, kita belajar bahwa bintang-bintang tidak hanya ada di langit, tetapi juga dalam setiap hati yang ingin menemukan tujuan sejati dan memberikan cahaya kepada dunia. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kedamaian, serta mengingatkan kita akan pentingnya terus mencari cahaya yang ada dalam diri kita, di tengah gelapnya dunia ini.